Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang baik. Hidup ini anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan dalam hidup ini. Hidup kita hanya satu kali. Seperti dalam firman Tuhan, manusia hidup seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar kita tinggalkan dunia ini. Semuanya akan lenyap, di dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah, akan hidup kekal selama-lamanya. Untuk itu, mari sebelum kita berbaring tidur, tiap hari, tiap saat kita menyukakan hati Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1-12 berurutan Bapak Ibu. Tiap malam kita baca perjanjian baru, besok bangun pagi perjanjian lama, terus kita diisi dengan firman Tuhan. Hidup yang satu kali untuk menyukakan Allah yang muji hati kita. Hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kita hidup menurut kedagingan, menurut kehendak kita. Tidak. Bentuklah hidupku Tuhan seturut kehendak-Mu. Itu saya digerakkan Tuhan menyanyi lagu pujian untuk Tuhan, yang mana Tuhan berikan talenta buat saya untuk mengarang sendiri hidupku untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ini menjadi salah satu favorit lagu saya, karena Tuhan berikan saya pujian lagu ini, supaya hidup yang sisa ini saya mau terus maju melayani pekerjaan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku, apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu Bapa, bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus seturut kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan-Mu. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan,
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiranku Tuhan Yesus, sucikanlah hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap hati kami untuk terima firman Tuhan. Biar hidup kami berkenan menyukakan hati Tuhan. Itu hidup menurut kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu. Waktu berjalan terus. Tanpa terasa rasanya waktu kita menjalani 1 Januari. Saat ini sudah tanggal 30 Januari. Malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, minta pimpinan Tuhan. Besok sudah hari yang terakhir di bulan Januari. Ingat Bapak Ibu, kita sadar, renungkan hidup ini. Hidup begitu singkat. Rasanya berjalan 1 bulan, rasa baru kemarin. Kita memasuki 1 Januari, sekarang sudah menjelang akhir. Hidup di dunia sementara. Ada hari awal, hari akhir. Terlebih nanti, sebelum kita dipanggil sama Tuhan, persiapkan diri kita. Kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan hidup menurut kedagingan, keinginan manusia. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan berikan panjang umur buat saya, Bapak Ibu semua ya. Diberikan panjang umur, saya minta sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan, diangkat rapture, bukan meninggal. Saya minta sama Tuhan tidak mau meninggal, saudara. Saya bukan menanti kematian, tapi saya menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dibentuk sama Tuhan, supaya tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita diangkat, seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita diangkat sama Tuhan, kita yang hidup ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan tubuh kita diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Waktu saya sisa, saudara. Karena saya tahun depan sudah 70 tahun. Kalau hitung sio, ya, saya kalau menurut Tionghoa, saya Tionghoa, ya dari sio, saya sio kerah. Kalau saya kerah katanya berarti sudah masuk 70 tahun. Tapi saya minta sama Tuhan kekuatan, kesehatan. Bapak Ibu juga. Semua di dalam Alkitab, semua nama-nama hewan-hewan di dalam sio Tionghoa, Chinese, itu di dalam Alkitab ada, saudara. Semua diciptakan sama Tuhan. Dan Tuhan mau supaya semua setiap kita hidup menurut kehendak Tuhan. Itu penting. Jangan menurut keinginan manusia seperti firman tadi. Supaya waktu sisa. Saya kalau menurut firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 10. Usia manusia 70 sampai 80 tahun. Kalau 70 berarti saya sudah hampir selesai. Ya, sampai 80 tahun. Termasuk usia Bapak Ibu bisa hitung masing-masing. Makin menjauhi dari titik awal, makin mendekati titik akhir berarti hidup yang sisa. Tapi saya berterima kasih sama Tuhan. Karena hidup yang sisa ini, saya tidak menurut kehendak manusia. Tapi hidup yang sisa, kuserahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Seperti dalam pujian ini. Ya, pujian yang saya dapat dari Tuhan cocok dalam kehidupan saya. Kuserahkan seluruh hidupku untuk melayani Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Biar kita tidak menjadi batu sandungan dalam hidup ini, tapi menjadi berkat. Memuliakan Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari saya lanjutkan. Setiap malam kita baca perjanjian baru. Saat ini sudah sampai 1 Tesalonika pasal 2. Kemarin 1 Tesalonika pasal 1 sudah selesai.
Sekarang 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Besok malam lanjutan 13 sampai 20. Jadi berurutan Bapak ya. Jadi ikutin terus dengan setia. Karena Tuhan itu mau kita setia. Apapun problem persoalan saudara, jangan menghambat cinta kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, jangan pernah menghambat berhenti cinta kepada Tuhan. Tidak. Tapi kita makin lari terus setia sama Tuhan. Karena janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Kita sampai mati. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berikan mahkota buat setiap kita. Amin. Mari saya mau baca pasal 1 Serikal pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Amin. Ini Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika. Saya sudah antar kemarin, Tesalonika ada suatu kota pelabuhan yang cukup besar. Ya, ini semua karena anugerah Tuhan pakai Rasul Paulus. Supaya Rasul Paulus bisa menangkan banyak jiwa-jiwa. Karena di Tesalonika banyak orang Yahudi juga bertaubat. Saudara. Maka dikatakan di sini, kami sini pun memang tahu saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara tidak sia-sia. Kedatangan Rasul Paulus tidak sia-sia. Termasuk dengan teman timnya ya semua untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam rangka supaya pemberitaan Injil dikenal oleh setiap orang, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kan manusia ini banyak jalan sesat sampai saat ini, banyak hidupnya ngawur-ngawur. Maka mari kita minta sama Tuhan, pimpin Roh Kudus, tuntun kita supaya hidup kita sepadan dengan firman Tuhan. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun beroleh pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Amin. Memberitakan Injil tidak gampang, tidak gampang. Seperti yang saya sampaikan waktu kemarin, saya pernah ditelepon, dikeroyok, sudah tambah 30 orang lebih. Di dalam telepon dia tanya bahwa katanya Yesus bukan juru selamat, Yesus hanya sebagai nabi. Saya langsung sampaikan firman Tuhan, penjelasan. Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus adalah Tuhan juru selamat. Dia adalah Allah yang Esa. Dia adalah Tuhan, tidak ada lain, pribadi lain. Kita mengenal bentuk tunggal. Di dalam dunia ini ada bentuk jamak, tapi ada bentuk tunggal. Kebenaran itu tunggal, saudara. Tidak ada kebenaran jamak, kecuali kebenaran manusia relatif. Tapi kebenaran Tuhan adalah kebenaran absolut. Maka kita berani katakan Yesus adalah Tuhan. Dasarnya Alkitab banyak, saudara. Saya terangkan sudah kemarin. Ya, waktu maka oleh karena itu Bapak Ibu harus baca Alkitab. Ya, seperti kita sekolah. Kualitas seorang sarjana, kualitas seseorang itu ditinjau dari banyaknya baca buku. Nggak bisa saudara tanpa sarjana, tanpa baca buku. Saya mau jadi sarjana tidak pernah baca buku, mana bisa. Kalau saya mau skripsi, baik skripsi, tesis, disertasi, dari apa yang kita sampaikan, dasarnya, dalilnya ada. Ya, kepustakaan itu ada, daftar kepustakaan. Kalau daftar kepustakaan sarjana, dia di skripsinya atau tesis, nggak ada daftar kepustakaan, nggak lulus, saudara, nggak bisa. Demikian kita, dasar kebenaran kita, Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab. Makanya penting kita mengerti Alkitab. Firman Tuhan Injil Allah, sumber kekuatan dan membawa kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tidak. Memang benar. Saya sampaikan firman Tuhan bukan dengan kemauan saya, bukan dengan perkara yang sesat, tidak. Saya tidak pernah bicara bisi, tidak. Saya bicara kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Tuhan ada sumber kekuatan. Di dalamnya ada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Maka kita harus jaga keselamatan, pelihara iman kita hanya kepada Yesus. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin menjadi pelaku firman. Supaya kita berkenan menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang muji hati kita. Amin. Saya juga sama. Saya bukan menyukakan hati manusia, tidak. Tapi menyukakan hati Tuhan. Supaya saudara dan saya bertobat, hidup di dalam firman Tuhan. Supaya hidup yang sementara di dunia ini, jangan kita hidup penuh keinginan daging. Bukan untuk menyukakan hati manusia, tapi menyukakan hati Tuhan. Karena sumbernya dari Tuhan. Kita ada di dunia ini dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Tapi dari Tuhan kita bernafas sehat sampai detik itu dari Tuhan. Imlek juga atas izin Tuhan. Semuanya atas izin Tuhan.
dalam rangka supaya manusia hidup di dalam kerukunan, damai sejahtera, dan memuliakan Tuhan. Nomor satu, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Baru yang kedua, baru Tuhan akan memberkati kita. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Tuhan memberkati. Berikutnya, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, Tuhan lihat hati saya. Nggak ada saya tujuan, tidak ada. Tapi satu tujuan, menyukakan hati Tuhan. Itu hidup menurut kehendak Tuhan. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun daripada berbuat demikian sebagai Rasul Kristus. Tapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikian kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Amin. Saudara yang saya cintai semua di dalam nama Yesus, mari kita hidup di dalam kasih. Bapak Ibu saling perhatikan, saling peduli, saling care satu sama lain. Hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Sebab kamu masih ingat, saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada amin. Saya beritakan firman Allah pagi malam, tiap hari. Sampai Yesus datang. Dan kita saling doakan. Saya mendoakan Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu tolong mendoakan saya diberkati. Maksud saya diberkati. Diberikan kekuatan. Berikan kesehatan. Kesehatan itu juga berkat. Ya, supaya terus beritakan Injil. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacat yang kami berlaku di antara kamu. Yang percaya, mari kita harus tidak boleh menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita bercacat celah di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Tapi kita betul hidup menjadi berkat. Memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang-seorang. Amin. Saya sudah memasuki usia 70. Bagi Bapak Ibu yang lebih muda saya anggap adik, atau yang lebih muda lagi sebagai anak. Jadi hubungan antara Bapak dan anak seperti hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita adalah anak, Yesus sebagai Bapak kita. Dan kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ayat 12 yang terakhir. Dan meminta dengan sangat supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Amin. Suatu hari kelak Tuhan panggil kita masuk di dalam kemuliaan kerajaan surga. Lihat ini. Masuk di dalam kerajaan dan kemuliaannya. Suatu hari kelak kita rindu masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia akan hancur. Kerajaan dunia semua akan lenyap. Tapi kerajaan surga kekal selama-lamanya. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 28. Bahwa kita nanti akan terima kerajaan yang tidak tergoncangkan bersama Yesus. Oleh karena itu mari kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Malam ini kita datang kepada Yesus. Kita hari kita minta sama Tuhan, Roh Kudus pimpin hidup kita, supaya kita selaras dengan firman Tuhan dan kita menurut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayanimu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, hidupku untuk kemuliaan-Mu. Amin. Biar hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Karena Tuhan tahu setiap hati kita tidak bisa pura-pura, saudara. Manusia boleh saling berbohong, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Nggak bisa, saudara. Karena Dia tahu persis. Biar firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, hidup kita untuk kehendak Tuhan. Amin. Iman dan puji Tuhan.